Baik, nah untuk mengatur tampilan sebuah aplikasi berbasis web, ya sebenarnya ini bergantung kepada bagaimana seorang develop mengatur atau mengelola tampilan aplikasi ini supaya bisa terlihat lebih menarik, ya. Nah, saya sudah menyediakan template, teman-teman tinggal buka saja blognya gudangilmu79blogspot.com. Nah, kemudian cari yang namanya administrasi pembelajaran 2004-2025 ya. Nah, kemudian di sini Anda lihat admin, ADM ya, administrasi maksudnya. Nah, kemudian di bagian ICT 2 dibuka aja. Kemudian ada apps, dibuka saja. Kemudian ada Nice Admin. Nah, ini di-download aja ya sama teman-teman. Saya tidak akan melakukan mendownload karena saya sudah memilikinya ya. Di bagian Nice Admin. Nah, ini Nice Admin. Nah, kemudian di sini di Nice Admin ini kita butuh file-file untuk untuk aplikasi ya, file-filenya. Ya, misalkan ini nih. Kita butuh dua file ini sebagai pengaturan yang disediakan oleh pembuat template, oleh develop template ya. Nah, ini ada asset, di dalamnya itu banyak folder-folder ya. Nah, sekarang kita akan mengcopy kedua file ini ke htdocs ya. Jadi dua file ini kita copy, kemudian ke C kita open ya tab aja. Oke, nah di sini ke SAMVV, kemudian htdocs, kemudian di sini kita buat folder baru ya. Misalkan sim apksd misalkan ya. Saya buat foldernya, folder sim apksd ya. Anggap saja ini sistem informasi manajemen aplikasi PGSD ya. Kita paste di sini. Oke. Tunggu sampai selesai. Nah, kemudian dia seperti ini. Ya, ada apps, ada asset. Ya, ada apps, ada asset. Nah, berarti di sini juga sama. Kemarin kan kita buat di sini misalkan yang pendidikanku nih. Ada apps, ya kan? Ada app-nya. Nah, begitupun dengan SIM PGSD. Kita buat lagi folder apps, ya. SIM PGSD. Nih, SIM APKSD. Kita buat lagi di sini. New folder app. Oke. Nah, ini udah ada form kontak, udah ada assetnya ya. Asset ini yang berfungsi pengaturan aplikasi. Oke. Nah, sekarang kita seret ya, bukan seret keluar, tapi kita seret ke Sublime Text, drag ya, jangan dilepas. Lalu tempatkan di Sublime Text, pastikan di kursornya ada tanda plus, baru kita lepas. Oke, ini minimize dulu, ini kita close dulu, ini kita close dulu. Nah, di sini di SIM SD sudah ada apps, sudah ada asset, sudah ada form ya. Nah, sekarang di bagian apps ini kita buat yang namanya folder lagi ya. Ini folder, kita kasih nama template ya. Di dalam folder apps ini kita kasih nama template.
Kemudian di dalam template ini kita buat file yang namanya kita buat index di apps dulu. Di apps dulu kita buat new file untuk uji coba. Kita buat dengan nama index.php ya, di sini. Index.php. Kemudian kita ke Google Chrome. Di Google Chrome ini kita coba panggil ya, ini saya close dulu supaya tidak terlalu banyak. Ini juga sama, kita close dulu. Kita panggil localhost. Kemudian ini kita rubah menjadi sim apksd ya. Kemudian kita buka folder apps. Nah, sudah blank ya, berarti indeksnya sudah terbaca. Nah, sekarang kita coba buat tampilan admin ya, untuk aplikasinya. Kita buat tampilan admin. Nah, caranya file yang tadi kita copy, kita coba buka terlebih dahulu. Kerjaan Kunisa ADM dosen, kemudian 445 ganjil, ICT 2, kemudian apps, kemudian nih Nice admin. Kita cari indeks di Nice admin ya, foldernya. Nah, lalu kita buka. Nah, tampilan aplikasinya akan seperti ini yang kita harapkan ya. Yang kita harapkan adalah tampilannya akan membentuk seperti ini. Sekarang kita buka codingnya dengan cara klik kanan, lalu view page search. Ya, saya ulangi ya. Klik kanan, view page search. Nah, maka akan terbuka coding-codingnya. Ya, apakah kita harus ngetik ini semua? Enggak. Jawabannya enggak ya. Yang harus kita lakukan adalah melakukan Ctrl C, Ctrl V. Kayak kita belah menjadi beberapa bagian. Di sini kan dokumennya adalah HTML. Kita cari dokumen yang pertama itu head. Ya. Dokumen yang pertama adalah head. Nah, ini headnya sudah ada. Lalu kita copy bagian headnya. Ya. Headnya kita copy bagian headnya dulu. Kemudian kita buat di template, klik new, file, save. Kita tulis head ya, head.php. Ada head, ada header ya. Ini bagian head dulu. Cancel, paste, kita save ya. Kemudian di index.php kita gabungkan antara file index dengan file head ya. Kita cari dari yang bekas praktek kemarin ya. Kemarin pendidikanku ya. Cari di sini, di pendidikanku, di data siswa, lalu kita copy bagian ini. Copy ya. Kemudian di index ini paste, kita ganti bagian config-nya. Ini menjadi kita coba apps dulu ya. Ini kan. Jadi dia dari index bisa langsung ke template ya. Index template. Ya, dia ini kan mundur ya. Berarti di sini app kemudian ini filenya, file head.php, samakan dengan yang ini ya, simpan. Nah, kemudian kita buka Google Chrome. Ini bukan localhost seharusnya kalau sudah jalan. Kita coba reload. Nah, ini masih belum jalan ya.
Kita coba lihat sumber halamannya. Ini masih belum jalan. Ya, saya lupa tidak disimpan. Ya, kita coba. Nah, ini sekarang sudah nyambung ya. Cuman ada error. Di sini dikasih tahu online 2. Ya, errornya file opening streaming. Ya. Jadi kalau misalkan ini dibuka, tuh, jadi kasih tahu online 2 error. Oke, errornya apa? Kita coba satu-satu ya. Include coba oke, ternyata foldernya belum saya masukkan. Template ya. Foldernya nggak dimasukkan. Template ya. Kita coba. Nah, sudah hilang. Dan ini berubah menjadi dashboard Nights Admin. Yang sebelumnya, ya misalkan nih, ini saya errorkan lagi, ya. Localhost sim APK SD. Ketika tidak error, template, maka akan berubah menjadi dashboard Nights Admin. Kita lakukan perubahan, ya, di dashboard Nights Admin ini. Ini sudah terkoneksi berarti ya. Oke, biar rapih nanti ketika ada bug gampang untuk melakukan pengecekannya. Kita rapikan dulu. Weightnya 2. Oke. Di bagian ini kita close dulu. Sementara ini tidak butuh. Di bagian head kita rubah dashboard Nights Admin. Kita rubah menjadi sim. Tadi apa? Dashboard sim sistem informasi manajemen APK aplikasi SD ya. Oke, ini jangan Nights ya. Oke, udah berubah sim APK SD. Oke. Nah, berarti bagian head sudah sudah kita perbaiki. Nah, selanjutnya file-file ini adalah file yang terkoneksi ke foldernya masing-masing. Ya, kecuali yang ini. Ini from Google Static, secara otomatis dia mengarah kepada Google. Ya. Nah, karena ya ini harus online. Yang ininya, yang bagian ini. Nah, kecuali yang ada tulisannya assert, ya, assert semua ini. Nah, ini bisa offline. Karena dia membaca folder asset yang ada di bagian sebelah kiri ini. Folder inilah yang dibaca oleh link hardware-nya. Ya, gitu kan. Sekarang kita untuk mengujinya apakah sudah terkoneksi atau belum. Nah, ini kita close dulu. Klik kanan, lihat sumber halaman. Kemudian klik satu-satu linknya. Pertama di favicon dulu. Klik. Nah, kan not found ya. Not found, kita close. Bagian favicon kita coba perbaiki. Ya, kita coba dulu garis miring 1. Kemudian ini kan asset ya. Dari folder template dia keluar satu folder, lalu keluar lagi ke bagian app. Ya, berarti 2 kali keluar, baru dia menemukan yang namanya asset. Nah, kita buat satu folder keluar dari dari folder template. Satu lagi titik-titik slash ya, keluar dari apps. Nah, baru menemukan yang namanya folder asset. Ya, kita coba bisa nggak? Favicon dulu ya. Oke, masih belum bisa. Nah, ini masih terbacanya localhost asset ya. Localhost asset localhost langsung set. Sedangkan di sini localhost sim APK SD seharusnya. Kita tambahin sim APK SD dulu. Coba bisa nggak? Nah, ada ya. Nah, berarti ini butuh lagi satu lagi. Dia butuh keluar dari foldernya
app. Ini kan baru keluar dari folder template, keluar dari folder app, dia butuh satu lagi, keluar dari SIM. Kita tambah lagi titik-titik, ya. Nah, sorry. Nah, ini kita close dulu, kemudian kita klik. Oh, masih. Oke, bentar. Kita coba tar. Ini head template. Kita coba cuma satu aja. Sorry. Ini close dulu, satu dulu. Nah. Oh ya. Berarti langsung ya. Enggak ini. Ya, jadi enggak apa namanya? Enggak keluar. Jadi dia langsung membaca dari SIM APK. Jadi bacanya bukan dari sini, bukan dari ke sini ke sana, tapi membacanya dari SIM APK SD langsung membaca asset. Ya, jadi tadi saya kan membacanya dari sini ya, dari head, keluar dari folder template, keluar dari APK, keluar baru SIM APK SD. Ternyata bukan seperti itu, tapi dari SIM APK SD dia langsung membaca asset. Oke. Ya, kita ulangi lagi, coba lagi. Kita klik. Nah, udah ya. Nah, sekarang kita lakukan perubahan yang lainnya. Go static. Nah, ini sepertinya ada error ya. Font statiknya error. Mungkin ada update, tapi tidak jadi masalah, biarkan aja dulu. Kemudian yang ini fonts. Nah, seharusnya seperti ini. Ada datanya banyak. Ya, nanti di yang font Google statiknya kita lewati dulu ya. Nah, sekarang kita coba perbaiki yang Apple Touch. Nah, ini juga sama kan? Nah, Apple Touch. Nah, ini kita copy aja. Save. Oke, udah ada ya. Nah, kemudian kita lakukan juga yang semuanya. Oke, biar cepat saya bagian assetnya saya copy. Lalu bagian asset ini saya tekan Ctrl D. Satu lagi. Kemudian nah, lalu paste, save. Oke, selanjutnya kita reload. Kita coba satu-satu. Ya, vendor, oke, ada datanya banyak, berarti sudah terbaca. Icon sama, ada datanya, berarti sudah terbaca. Vendor sama juga, ada datanya, berarti sudah terbaca ya. Lalu vendor quill sama, oke. Kemudian Babel sama. Kemudian vendor remix juga sama. Sudah terbaca semua. Simple vendor juga sama. Kemudian asset style juga sama. Oke? Berarti sudah terbaca semua. Nah, kalau sudah terbaca semua, maka ini sudah terkoneksi ya. Nah, ini sudah muncul logonya juga di atas ya, di bagian favicon-nya. Ya, sekarang kita kopikan yang lainnya. Kita buat lagi, ini kita close dulu karena sudah selesai bagian headernya. Kemudian kita buat kembali sebuah file baru di template, new file. Kemudian kita save dengan nama tambah ir, header. Ya, kalau tadi head, ya kalau ini header .php. Oke, oh ternyata saya masih butuh ini. Enggak, benar, udah. Kita close dulu. Lalu di bagian index kita copy yang ini. Ya. Kemudian di baris kedua kita tambah header. Dia membaca file header. Save. Kembali ke header. Kemudian kita kembali ke index PHP. Kita mulai dari body. Ya, body atas ini nih. Tadi kan sampai sini ya, sampai head penutup.
Nah, sekarang dari body ini sampai kepada penutup header. Ya, ini dari body kita copy. Body, cari, copy ke bawah sampai penutup header. Cari penutup headernya ya. Mana? Penutup header. Panjang. Nah, ini ya. Ini kan penutup headernya nih. End header. Copy. Lalu ke Sublime Text, kita paste di sini, lalu save. Kita coba apakah sudah jalan. Ya. Nih, kita reload. Oke, sudah jalan bagian headernya. Ya, cuman di sini profilnya Anderson nggak jalan. Ya, seperti biasa, klik kanan, kemudian kita lihat sumber halaman, kita cari asset. Nah, ini logo set ya, logo set berarti baris 45. Logo set, kita cari logo setnya. Nice admin ada, view ada. Oke, kita cari ya, sebaris-sebaris, pelan-pelan. Nah, ini set. Tadi apa? Cukup ditambah titik-titik slash. Kita save. Mistake JPG ya. Oke, kita coba reload. Nah, sepertinya ada di dalam sini. Ini belum jalan ya, Ajaxnya belum jalan. Oke, kita cari lagi satu-satu. Nah, ini titik-titik save. Oke, missing item. Oh, ini Ajaxnya belum jalan ya. Biarkan saja. Mistake JPG sama ini kita coba C. Ya, kita copy aja biar cepat. Lalu kita coba tekan Ctrl D, tek. Nah, 1, tek, 2, tek, 3, tek, 4. Ada 4 ya. Oke, ada 4, kita paste. Oke. Nah, kemudian yang ini juga sama, kita Ctrl D lagi, paste. Ctrl C. Ini jangan double seperti ini. Nah, save. Kita coba reload. Oke, udah ada ya foto profilnya. Anderson sudah ada. Cuman ini Ajaxnya belum jalan. Seharusnya ketika diklik dia keluar. Ini ketika diklik juga sama keluar. Oke, bagian header sudah selesai. Kita close lagi. Kemudian di sini kita buat lagi dua lagi ya. New file, save. Lalu kita buat namanya sidebar. Ya, sidebar titik php. Oke. Kita balik lagi ke tadi index ya. Sidebar. Nih. Sidebar ke bawah, cari seperti biasa, cari sidebar penutupnya. Ya, ini kan aside ya. Gitu kan. End sidebar. Seharusnya ada comment end sidebar. Nah, ini ya. End sidebar. Oke. Ini dashboard. End sidebar. Oke. Oke, main itu konten kalau nggak salah. Oke, udah. Oke, kita buka sidebar. Kemudian di sini di sidebar paste. Oke, kita cari assetnya lagi. Khawatir ada asset lagi di sini. Kalau nggak ada aman. Ya. Oke, kita coba di reload aja langsung. Kita reload di sini. Tak.
Oke, belum ada ya, belum jalan. Sorry, belum dikonekkan, saya lupa. Di sininya belum ada ya, sidebar. Paste sidebar titik PHP. Kita coba reload. Nah, sudah muncul menu-menunya ya. Ada blank, komponen, ya kan, sidebar. Ya. Nah, ini sudah muncul satu menu. Ya. Cuman ini belum jalan. Ketika diklik ini bergeser seharusnya. Ya, ajaknya belum jalan. Ajaknya ada di bagian header. Footer. Oke. Nah, sekarang kita buat lagi, ini sidebarnya saya close. Kita buat lagi satu lagi di template, bagian template. New file. Save, kita kasih nama footer. Ya, footer itu apa? Kaki ya. Footer, benar nggak nulisnya kayak gitu? Titik PHP. Ya, foot. Ya, biar tidak lupa saya tambahkan dulu, koneksikan dulu ya. Paste. Save. Kita kasih nama footer. Save lagi, jangan lupa. Ya, kita lewat dulu di bagian main ya. Bagian mainnya kita lewat dulu. Kita langsung ke bawah terlebih dahulu. Ya, kita langsung ke bawah, cari yang namanya footer. Put ya. Nah ini. Ya, footer. Nah ini footer. Put ya. Copy ke bawah. Ya, lalu copy dan coba kita paste di bagian footer. Nah, di sini kita baru mulai lagi. Ya, langsung aja Ctrl D, ya, Ctrl D, geser dikit, titik-titik, slash. Oke. Kemudian kita coba reload. Apakah sudah jalan? Mana ya? Ini bukan. Oh, ini ya. Kita coba reload. Oke. Nah, sekarang kan ada ya. Ketika diklik muncul dia. Klik muncul lagi. Diklik muncul lagi. Ya. Gitu. Ini sudah bagian ajaknya sudah jalan, tuh kan. Ini endorsernya coba klik. Nah, kan muncul ya. Bagian ini ya, klik. Nah, ini udah muncul. Oke. Nah, cuman ini bagian puternya ada di sebelah sini nih. Ya. Udah, kita sudah berhasil menggabungkan, membuat ya serpihan-serpihan kecil. Ya, yang jelas bukan serpihan hati ya. Oke, kita sudah berhasil. Kita lihat dulu sumber halamannya, memastikan semuanya berjalan dengan baik. Asset.js ada datanya. Oke, ini kita close dulu aja. Oke, kemudian email ada juga, aman. Kemudian apa lagi? Teams ada juga, ya, aman. Kemudian apa lagi? Sample, oke. Kemudian apa? Quill, oke. Kemudian apa lagi? Chart, siap, ya. Kemudian apa lagi? Chart.js, oke. Kemudian apalagi? Bootstrap.js, oke. Kemudian apalagi? Expand.js, oke. Sekarang sudah terkoneksi semua, ya. Dan kita tinggal membuat dashboard, ya, seperti yang ini. Ini kan dashboard ya, bagian mainnya. Sekarang kita coba buat dashboard di bagian apps. Ya, ini kan udah ada template nih. Ya, ada apps, ada template. Kita coba buat, kebalik ya. Ya udah nggak apa-apa lah. Kita buat di sini aja, new file langsung, dashboard. Ya. Oke, seharusnya template ini di luar ya, di luar app. Saya salah. Kayak aplikasi. Nah, templatenya itu, di dalam.
Oh, ada di dalam ya. Ada APK lagi. Tapi bagusnya di luar. Gak apa-apa lah. Kita buat di sini dashboard. Save. Ya. Ini template dashboard titik PHP. Oke. Save. Nah, kita coba oke lah, gak apa-apa. Itu dashboard ya. Kita coba akses dashboardnya. Di sini app, foldernya app bener ya? Ya, dashboard titik PHP. Kita coba akses dashboard titik PHP. Oke, not spawn. Kayaknya saya salah nih. Dashboard nggak pakai H ya, saya pakai H. Dashboard. Nah, udah blank ya. Kalau udah blank seperti ini, nah kita kan tadi di indeks sudah buat nih serpihan-serpihan kecilnya. Ya, kita copy, pindahin ke dashboard, paste, kita buat PHP-nya, pisahkan. Ya, PHP. Tag. Nah, yang dipindahkan apa? Bagian puternya. Simpan di bawah, paling bawah. Paste. Ya, kemudian di sini barulah kita membuat dokumen yang akan kita modifikasi ya. Kita coba reload. Nah, sudah muncul ya. Padahal kan di dashboard baru ada ini aja, tapi tampilannya sudah muncul. Artinya bahwa template ini kemanapun harus selalu ada. Ya, kita misalkan mau buat file data siswa, nah maka ini semuanya juga harus ada. Ya, file data siswa ini juga harus ada. Oke, ini kita kecilin dulu biar langsung rapih, satu aja. Ya, oh terlalu kecil. Kita buat dua aja. Nah, kemudian kita copy yang bagian dashboardnya. Yang di bagian mainnya. Nah, ini bagian main. Copy ke atas, cari main pembukanya. Activity, cut body. Oh, udah kelewat kayaknya. Call kelewat. Cut body kelewat lagi. Kelewat. Mana sih? Oh, belum. Ntar saya dari atas aja deh. Cari yang namanya main. Mana ya? Main. Nah, ini. Class sidebar dashboard nav alert. Nah, ini main ya. Main, cari main penutupnya. Paling bawah. Main penutup. End mains. Kita copy. Ya, simpan di tengah-tengah antara sidebar dengan foot ya. Paste, simpan. Ya. Kita coba reload. Oke, udah keluar ya. Ya. Ini kan filenya dashboard PHP, tapi tampilannya bisa sama dengan yang ini, index PHP. Ya, sama persis karena kita mengambil dari sana. Nah, tapi ini sudah berbentuk PHP filenya, bukan HTML. Ya. Nah, ini kita sudah berhasil. Kita buang yang bagian ini aja, yang bagian new update kita buang. Bagian new update. Nah, ini ya. Ingat ada div. Ya, kita cari divnya, div penutupnya di bawah. Ya, cari divnya. Nah, ini sejajar dengan ini. Satu baris ke bawah.
Kita cari dips. Nah, ini I update today. N%. Oke. Kita coba post. Nah, ini sayanya sampai sini hapus ya. Oke. Oh, new update. New update nih. Oke. Ini side columns. Oke. Kita coba reload. Nah, kalau bocor ini error, tampilannya acak-acakan. Ya, kalau kita salah menghapus. Oke, ini tidak acak-acakan. Ya, sudah berhasil membuat sidebar. Nah, ini tinggal dilakukan. Misalkan ini data siswa, ini data guru, ini misalkan semester berjalan. Ya, nah, ini misalkan data orang tua, ya kan. Nah, ini misalkan indikator keberhasilan belajar siswa, ini indikator lulusan siswa misalkan. Cuman ini terlalu banyak, kita hapus sebagian ya. Ini bagian profil dan lain sebagainya. Ini blank dan di bagian page-nya kita hapus saja. Nah, hapus bagian page-nya, di bagian sidebar berarti. Sidebar, cari sidebar-nya. Oke. Ini UL penutupnya ya. Kita cari UL-nya. UL. Nah, ini dari sini ya. Dari UL ini. Nah, ini ada nav item. Nah, ini kan ada titik-titik ya, link-nya. Kita cari yang ada titik-titik. Nah, ini. Sampai sini ya berarti ya. Oke. Kita hapus dulu bagian salah, sorry. End profil. Nah, ini nav item yang ini ya. Text. Oke. Kita hapus dulu satu-satu aja. Oke, register, error, blank. Oke, hapus sak. Kemudian tersisa page, kita hapus page juga. Simpan. Oke, sudah tinggal beberapa data ya. Kita sisakan satu aja, komponen ya, atau kita sisakan dua ya. Bolehlah kita sisakan dua, komponen dan POM. Ini POM li. Oh, sampai sini ya, npom. POM. Mana? POM lewat ini. Cari npom. Ntable lewat. Oke. Delete, save dulu. POM yang ini ya seharusnya. Oke. Kemudian table and chart and icon. Delete. Simpan. Oke, udah tersisa dua komponen ya, dan dashboard ya. Tersisa dua lagi. Salah. Ya udah, nggak apa-apa lah. Kemudian kita hapus sebagian juga di sini, terlalu banyak. Kita sisakan budgets ya. Sisakan budget yang ini. Sampai bawah, model technician, LI ya. Oke, LI.
Sip. Oke, sudah. Nah, ini komponen sudah ada alert, accordion, baggage. Nah, ini kita buat di sini baggage kita buat user ya. Baggage ini users. Kemudian yang ini kita buat role user, nanti untuk mengatur role user ini kita buat data siswa ya. Data kalau di sini boleh spasi, data siswa. Save. Nah, oke. Nah, ini sudah berubah role data siswa ya. Nah, sekarang kita coba bagian data siswa ini mengarah kepada filenya data siswa ya. Kita close dulu bagian dashboardnya karena sudah selesai ya. Ini dashboardnya sudah jadi. Nah, sekarang kita mau ketika ini diklik data siswa, ke file di sininya data siswa. Oke. Kita klik di bagian apps ini. Kita coba new folder, buat folder data underscore siswa. Oke. Nah, kemudian kita coba new file, save kita save dengan data siswa titik php ya. Oke. Nah, kemudian ini kita coba ganti ya sama foldernya data siswa, data underscore siswa. Oke, udah ada data siswa PHP. Nah, kemudian seperti tadi apa yang saya katakan ya, file index ini harus selalu di copy paste di data siswa ya. Cuman ini pasti ada error nih. Cut dulu, pindahkan, langsung aja kita buat PHP tab paste, simpan. Oke. Kita coba enter. Nah, kan bener kan, error ya. Kenapa error? Karena beda folder ya. Kalau tadi langsung, kalau ini beda folder. Kita coba tambahkan satu, tek. Ya, ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama ya. Kita coba, bisa nggak? Oke, udah ini ya, udah nyambung. Cuman ada yang belum nyambung di bagian dalamnya ya. Lihat sumber, ininya yang nggak nyambung ya. Seperti itu kalau misalkan kita membuat yang manual ya. Kalau kita buat manual ya seperti itu hasilnya. Supaya tidak terlalu banyak perubahan. Oke. Atau template-nya yang tetap kita rubah ya. Atau gimana ya enaknya? Ntar saya coba dulu satu. Oke, berarti template-nya aja yang saya rubah. Shoot. Oke. Nah, ya. Oke, ini headnya, kemudian di bagian sidebarnya tidak ada perubahan, bagian header. Oke, kemudian bagian putar.
Udah keluar semua ya. Nah, ini di bagian data siswa. Sekarang kita akan menampilkan tabel di bagian data siswa ya. Nah, berarti yang dashboard pun harus pindah ke atas. Oke, nggak apa-apa, nanti aja ya, karena yang dashboardnya pasti error. Oke, sekarang kita buka kembali di bagian index PHP Nice Admin. Kita cari yang bagian tabel data ya. Ada tabel general nih. Ini tabel general ya. Kita ada tabel data di Nice Admin-nya. Nice Admin tabel data. Nah, kalau tabel data bentuknya seperti ini. Tabel general, tabel data, form, layout. Kita cari yang pas aja ya. Tab. Oke, nggak ada. Deh, gini aja. Oke, kita coba kopikan bagian mainnya dulu. Bagian main. Tadi ada di header ya. Header. Nah, ini main kelasnya kita copy. Ya, main kelas kita copy ke data siswa. Oke, kita coba tutup. Nah, nanti kita buat konten di sini, ya. Oke, kemudian tadi bagian tabel data tabel review box. Nah, ini ya. Ini data tabelnya. Sekarang simple database. Oh, GitHub. Dia minta ke GitHub ya. More example. Kita cari. Yang ini aja ya. Nah, kemudian ini kita biasa klik kanan, kemudian view picture. Nah, ini jangan di copy lagi ya. Kita cari header juga jangan, karena udah ada tadi, udah bikin. Cari yang bagian tabelnya aja. Sidebar jangan ya. Table jangan. Kita cari bagian tabelnya. Nah, ini ya. Ada main ignition ya. Copy ke bawah paling jauh ya, sampai section paste save. Nah, ini close aja. Oke, udah ada data tabelnya ya. Tabelnya udah bisa kita buat. Nah, kita buat ininya, data tabelnya data siswa. Data tabel home, data tabel, ini tabel data siswa ya. Save. Nah, udah data siswa. Yang ininya kita hapus saja. Add legs twigs ya. Div-nya ya, kita hapus saja. Bagian paragrafnya. Sehingga langsung data tabel, ini data tabelnya kita rubah menjadi data siswa ya. SD Alim Rugi ya. Oke, udah selesai. Nanti kita pindahkan hasil praktek kemarin dari apps ini ya, file-file yang ada di apps ini dari data siswa yang ini, upload, tambah data, update, dan upload, kita pindahkan menggunakan fitur yang ini ya, fitur aplikasi SIM APK SD ya. Nanti minggu depan kita mulai praktik bagaimana caranya menerapkan
ya hasil praktek yang lalu kepada template yang sudah kita siapkan. Bukan kita buat ya, yang kita siapkan karena dibuatnya sama orang lain. Ya. Nah, sehingga nanti tabel-tabel ini adalah bagian dari praktik Anda untuk melakukan pekerjaan yang lainnya. Oke. Nah, ini sudah ada ignition-nya nih, udah asik ya. Gitu kan. Nah, bagaimana caranya nanti ignition ini juga harus bisa jalan ya. Oke, itu saja barangkali untuk pertemuan kali ini ya terkait dengan bagaimana mengatur CSS table ini ya, sehingga kita sudah bisa memiliki sebuah template untuk pekerjaan kita selanjutnya. Nah, mulai dari sekarang ya silakan teman-teman mahasiswa untuk menyiapkan kira-kira aplikasinya, aplikasi yang